Bang, bikin video tutorial kok view-nya sedikit. Bang, videonya udah banyak yang diupload, kok subscribernya masih sedikit. Apa solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan YouTuber. Teman-teman memang top markotop ya. Baik, menjawab mengenai kita sebagai konten kreator, khususnya yang membuat tutorial. Kenapa walaupun kita bikin tutorial, kok viewernya sedikit? Walaupun kita sudah bikin banyak video, kok subscribernya sedikit? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan kadang-kadang yang membuat kita itu down atau kena mental gitu ya. Nah, jangan sampai kita kena mental yang hancurkan atau membuat motivasi kita membuat konten itu drop atau turun. Kenapa? Karena salah satu fokus kita membuat konten adalah agar kita ini upload video secara rutin. Itu tugas kita sebagai seorang kreator itu adalah membuat video secara rutin, upload video secara rutin. Nah, itu tugas konten kreator ya. Itu yang kita perhatikan. Di fokus kita adalah kita membuat video secara rutin, tapi video kita ini bermanfaat buat orang lain. Itu yang penting. Jadi apakah ditonton oleh orang lain, bodo amat. Apakah subscribernya banyak, bodo amat. Yang penting adalah kita membuat konten yang bermanfaat buat orang lain. Itu fokus pertamanya. Nah, kenapa? Karena yang dibutuhkan YouTube sebagai persyaratan monetisasi itu kita hanya dibutuhkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Selainnya sudah. Begitu nyampe di situ kita mengajukan, YouTube sudah tidak memperhatikan lagi apakah subscriber kita banyak, apakah penontonnya banyak, sudah tidak memperhatikan lagi. Nah, maka dari itu tugas kita itu hanya satu aja, konsisten upload. Nah, itu kalau kita konsisten upload dan video ini bermanfaat buat orang lain, pasti ada yang nonton, pasti ada yang subscribe. Jadi tidak perlu khawatir. Itu teman-teman, itu tugas utama kita. Nah, kemudian apakah penonton kita sedikit, apakah subscriber kita sedikit, jangan menjadi beban, terus aja berkarya, kita memproduksi sebuah video, kita upload secara rutin, dan itu mudah-mudahan nanti akan menjadi bekal kita untuk membangun sebuah channel YouTube ya. Karena kalau kita membangun channel YouTube itu yang penting konten kita ini bermanfaat buat orang lain. Kalau bermanfaat pasti deh dibutuhkan atau dicari oleh orang lain. Jadi YouTube itu jangan coba-coba diakalin ya. Jangan mencoba-coba mengakali YouTube karena YouTube itu sudah terstruktur sangat rapi sekali. Jadi kalau kita mencoba-coba untuk mengakalinya ya, apakah mengakali jam tayangnya, apakah mengakali subscribernya, YouTube memiliki tool yang lebih canggih daripada akal mengakalin. Kita juga akan lebih diakali oleh YouTube ya. Contohnya kita mengakali jam tayang, banyak yang kita dapat, nggak tahu caranya dalam tanda kutip, tahu-tahu besok hilang banyak sekali jam tayang kita. Begitu juga kalau kita mungkin mengakali, mendapatkan subscriber yang banyak, ya kita dapat subscriber banyak, 100, 200 dalam satu hari contohnya, besoknya lagi subscriber kita hilang, 300, itu kemungkinan. Jadi YouTube itu punya strukturisasi, punya alat bantu yang sangat canggih, punya tool yang sangat canggih, yang digunakan untuk menjaga kredibilitas YouTube itu sendiri. Jadi jangan coba-coba mengakali sebuah channel YouTube yang sedang kita bangun. Natural atau mengalir saja dari channel-channel yang kita bangun. Nanti pasti kita akan berhasil ya. Percaya saja. Jadi jangan banyak-banyak mencoba untuk mengakalin, pengen secara cepat agar cepat monetisasi, agar cepat mendapatkan subscriber, agar cepat mendapatkan jam tayang. Tidak usah. Fokus kita hanya satu, membangun sebuah channel dengan upload secara konsisten video-video yang bermanfaat yang dibutuhkan oleh para penonton. Itu sudah cukup ya, sudah cukup untuk membangun sebuah channel YouTube. Jadi kita ikuti aturan mainnya saja, karena YouTube itu punya aturan main yang mana sudah tertuang dalam namanya pedoman komunitas YouTube. Jangan melanggar pedoman komunitas YouTube kalau kita mau berpartner menjadi seorang konten kreator. Itu yang menjadi fokus kita.
Jadi kalau kita fokus kita jam tayang, ya kalau kita fokus jam tayang, ya kita bikin video panjang. Kita harus bikin video panjang minimal 8 menit, ya kalau kita mau ngejar jam tayang. Jangan kita bikin video yang short semuanya. Short itu tidak dihitung. Short itu salah satunya gunaannya adalah untuk membooster jumlah subscriber. Itu kalau kita fokus kita jam tayang. Jadi kalau kita fokus kita jam tayang membuat video yang bermanfaat, yang dicari oleh penonton, yang bermanfaat buat penonton itu pasti akan mendapatkan jam tayang. Begitu juga kita harus rutin upload ya. Kalau kita nggak rutin upload ya dapat jam tayang dari mana? Ya jam tayang itu dapatnya dari video yang kita upload ditonton oleh orang yang mencari video kita ya, yang mencari informasi video kita. Dan pertama dan yang penting adalah kita membuat video original ya. Original video kita. Jangan mencomot dari mana kita jadikan video kita tanpa dipoles, itu berpotensi nanti gagal monet. Yaitu kalau concern kita ke jumlah jam tayang. Kalau concern kita adalah subscriber, sama. Yang penting adalah ya, saat ini yang terakhir ini untuk mengejar subscriber itu kita perlu banyak-banyak membuat video short. Saya punya salah satu channel yang saya bangun itu cuman kurang lebih 2 bulan, ya nggak nyampe ya, belum 2 bulan. Itu sudah 2000 lebih subscribernya. Ya cuman konsisten aja setiap hari kita upload video short yang bermanfaat orang lain ya, bermanfaat orang lain tentunya. Itu saya sudah buktikan bahwa dalam 2 bulan udah 2000 lebih subscribernya. Ini channelnya kalau mau lihat channelnya. Itu fokus untuk nyari subscriber ya. Fokus upload khususnya video short untuk membooster video. Begitu juga kita harus imbangi dengan video panjang. Dan begitu juga sama tadi kita harus konsisten. Konsisten upload setiap hari itu kuncinya baik untuk jam tayang maupun subscriber ya. Itu kuncinya kita agar berhasil. Jadi jangan terburu-buru tentunya. Kalau emang kita dapatnya cuma 1 bulan 2 bulan berhasil menjadi programmer YouTube, bagus, top. Tapi kalau memang kita harus membutuhkan waktu lebih lama ya nggak masalah, karena jam tayang itu dihitungnya 1 tahun ya, 1 tahun terakhir. Jadi kalau kita masih dalam 1 tahun terakhir aman-aman saja. Tapi kalau sudah lewat 1 tahun itu yang bermasalah buat kita, khususnya dalam rangka mengumpulkan jam tayang tadi. Karena kalau sudah lewat 1 tahun itu nggak dihitung lagi, di reset. Jadi manfaatkan waktu 1 tahun. Kalau memang tidak bisa mendapatkan 1 bulan 2 bulan, kita masih punya waktu 1 tahun untuk mengumpulkan jam tayang sebagai syarat program menjadi partner YouTube. Itu teman-teman. Jadi asal kita konsisten pasti akan nyampe ya. Asal konsisten pasti akan nyampe. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini. Silakan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, dan komennya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.